Baik, sekarang insya Allah sama Ustaz Reza Bu ya. Baik, kita mulai kajian ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat narasumber Al Ustaz Reza, dipersilahkan. Ustaz, monggo Ustaz. Ini Ustaz suaranya cuma agak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, kajian duha edisi yang keberapa Ustaz? Oh, edisi yang ke-51. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad duha, di kesempatan hari ini biiznillah segala sesuatunya tentu seizin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bertemu dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang di dalamnya kita senantiasa diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini tujuannya tiada lain agar kita senantiasa ditujukan li'ila'i kalimatillah. Tujuannya adalah untuk meninggikan setinggi-tingginya, untuk memuliakan semulia-mulianya kalimat Allah la ilaha illallah, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, baik disembah, dipuji, ditakuti serta dimintai kecuali yakni zatullah, zat Allah, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah kajian duha yang bersama-sama kita senantiasa mengharap maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin di kesempatan kajian duha kali ini, mungkin tadi sebagaimana di muqaddimah telah disampaikan oleh Ustaz Ahsan, yang seharusnya materinya adalah terkait membahas tentang fikih tentang hablum minallah. Kemudian berubah temanya menjadi Palestina masih berduka, teruslah peduli dan berdoa. Namun ini pun bagian daripada hablum minallah, bagian daripada kita mempererat hubungan kita, relasi kita, konektivitas kita, keyakinan serta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun ketika Futuh Mekah, ketika
bahwa Mekah itu dapat ditaklukkan, Nabi pun diperingati, mendapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza jaa nasrullahi wal fath, bahwa sesungguhnya pertolongan serta kemenangan yang berkuasa di atas semua itu hanya Allah. Allah lah yang memberikan kuasa pertolongan, Allah lah yang maha memberikan kemenangan tersebut. Allah tidak ingin Nabi dan Rasulnya, beliau Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya hebat, saya punya pasukan yang hebat, saya taklukkan Mekah. Tidak, Allah tidak ingin nabinya merasa dan mengatakan yang demikian. Tapi Allah ingin nabinya memberitahukan kepada umatnya bahwa pertolongan ini datangnya dari Allah dan kemenangan ini adalah datangnya dari Allah. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan pertolongan Allah, dan lalu bagaimana caranya pula kita menghadirkan kemenangan daripada Allah itu? Nah, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita dapat ilmu, informasi yang amin insyaallah diharapkan mampu menggerakkan semangat motivasi kita. Tujuannya sebagaimana tadi telah disampaikan, tiada lain li'ala'i kalimatillah. Apapun bentuk usaha perjuangan kita, semuanya ditujukan untuk menolong agama Allah, dan tujuannya tiada lain pula adalah untuk meninggikan serta memuliakan kalimat Allah, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin untuk memukadimahi materi kita, kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, di materi yang mungkin materinya sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya, meskipun tidak semuanya mendapat. Izin untuk membacakan, ini ada kulaimat, ada perkataan, ada kalimat yang pernah disampaikan oleh beliau Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin ini kibarul ulama, salah satu pembesar ulama-ulama di kerajaan Saudi Arabia. Beliau sudah almarhum. Beliau pernah mengatakan, la yumkinu an tustaradda syamu wa akhassu bizalika Palestin illa masturiddat bihi fi awwali sadri hazihil ummah. Beliau mengatakan negeri Syam tidak mungkin kembali, terutama Palestina, kecuali dengan cara yang dulu digunakan untuk mendapatkannya. Nah, sebelum kita jauh Bapak Ibu semua, negeri Syam itu yang mana? Negeri Syam itu Jordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Jadi hati-hati, kita jangan hanya terfokus kepada Palestina, namun musuh-musuh kita masuk ke Palestina itu melalui perbatasan sebelum pintu masuk gerbang utamanya Palestina. Mereka masuk dari Suriah, mereka masuk dari Jordania, mereka masuk dari Lebanon. Tapi pusat perhatian kita Palestina. Kita lupa dengan perbatasan-perbatasan negeri Syam. Suriah sudah dikuasai, Lebanon dan Jordania pun hari ini ikut dibombardir. Suriah sudah dikuasai, Damaskus itu sudah dikuasai Bapak Ibu semua. Suriah dulu dikenal dengan Suryani. Nabinya bangsa Suryani itu adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Syits alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam.
Tanah Suriah itu tanahnya para nabi bangsa Suryani, ada 4. Terlebih lagi Syam, Suriah, Jordania, Lebanon, serta Palestina. Biladul Anbiya, semuanya dahulu secara sejarah adalah negerinya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan la yumkin, jadi mustahil negeri Syam itu kembali ke pangkuan orang-orang yang beriman, kecuali kita berusaha meraihnya kembali dengan cara-cara apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Beliau Syekh Al-Utsaimin kemudian mengatakan biqiyadatika qiyadati man. Beliau bertanya, dengan kepemimpinan siapa dahulu Syam ataupun Palestina itu ditaklukkan? Umar bin Khattab. Inilah ya, sahabat Nabi yang pertama kali menaklukkan Palestina. Sejarah mencatat Umar bin Khattab menaklukkan Palestina tidak langsung masuk ke gerbang Yerusalem ataupun Palestina. Dari mana Umar bin Khattab beserta pasukannya masuk ke Palestina? Dari Damaskus. Di manakah Damaskus? Di Suriah. Itu gerbangnya. Dan bagaimana cara Umar bin Khattab masuk ke Damaskus hingga masuk kemudian ke gerbang Palestina? Diawali dengan pergantian kepemimpinan dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah, seorang sahabat yang namanya beberapa bulan terakhir seringkali disebut-sebut, dipuja-puja, dipuji oleh mereka penduduk Palestina. Khalid bin Walid itu personifikasinya Umar bin Khattab, pribadi yang keras dan tegas. Abu Ubaidah itu personifikasinya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pribadi yang lembut. Kepada Abu Ubaidah lah kemudian Umar bin Khattab mempercayai penaklukan Bizantium ataupun Romawi Timur, untuk kemudian Syam, Palestina, Suriah, Jordania dan Lebanon kembali ke pangkuan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini unik Bapak Ibu semua. Jadi ternyata penaklukan itu diawali dengan pergantian kepemimpinan. Apa rahasia Allah di sini? Saya bacakan Bapak Ibu semua. Ini ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, apa yang saya kutip ini. Umar pernah berkata kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, "Inni lam a'zilu Khalidan an sakhatin wala khiyanatin." Sesungguhnya aku tidak menurunkan Khalid dari jabatannya sebagai panglima perang tertinggi an sakhatin wala khiyanatin, disebabkan karena aku marah kepada Khalid, wala khiyanatin, ataupun disebabkan karena ada informasi Khalid ini telah berkhianat. Tidak, kata Umar bin Khattab, walakinan nas futinu bihi, namun disebabkan Khalid, manusia-manusia ketika itu, para sahabat, kaum muslimin, kaum mukminin, terjadi yang namanya fitnah. Kenapa terjadi fitnah? Qalu inna Khalidan, mereka mengatakan bahwa Khalid adalah sani, ya, bahwa Khalid adalah orang yang telah menyelamatkan agama ini.
atau disebut dengan Sani'uddin. Hati-hati Bapak Ibu semua, tadi di mukadimah saya sudah beri pengantar. Ketika Futuh Mekah, surah yang terkait dengan penaklukan Mekah adalah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, bahwa murni pertolongan dan kemenangan itu hak prerogatif ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab kenapa Umar bin Khattab mengganti kepemimpinan dari Khalid ke Abu Ubaidah, karena kaum muslimin begitu mengeluk-elukkan, atau bahasa gaulnya hari ini, Umar khawatir nantinya mereka mendewakan Khalid, karena setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid tidak pernah kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu yang pertama. Dan yang dikhawatirkan pula oleh Umar adalah muncul sifatul kibri, sifat sombong pada diri Khalid. Perhatikan Bapak Ibu semua, bagaimana cara sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab menghantar kaum muslimin kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar turun pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dihilangkan pertama-tama? Syirik. Hati-hati, hati-hati, jangan berharap kepada manusia dan jangan mengeluh-elukan manusia. Tadi di pengantar, di mukadimah sudah disampaikan, li'i'la'i kalimatillah. Inginnya mereka, musuh-musuh kita itu, kita mengeluh-elukan manusia yang menjadi pahlawan di antara mereka, tapi tanpa disadari oleh orang-orang beriman, akidahnya telah jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi sebab utama Allah tidak ridha untuk menurunkan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin wal mu'minin. Ini hal pertama. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin tadi dikatakan, ya, biqiyadati man kaqiyadati Umar bin Khattab. Bukan Umar bin Khattabnya yang hebat, tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tanpa mengabaikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang seringkali dikatakan oleh Umar kepada pasukan. Itu yang seringkali dikatakan oleh Umar kepada Khalid bin Walid. Itu yang seringkali dikatakan oleh Umar kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahwa tujuan Ghazwah ini, tujuan peperangan ini tidak ada lain, tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah. Ini hal pertama yang harus diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma madaman nas, tetapi apabila manusia senantiasa yang zuruna ila hadhil adawah bainana wa bainal yahud, bahwa apa yang sedang terjadi di Palestina atau apapun yang sedang terjadi di Syams hari ini adalah perang agama antara Islam dengan Yahud. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, jika manusia yang ada hari ini pandangan mereka ke negeri Syam, pandangan mereka ke Palestina, bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah perang agama, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Apa kata Syekh Al-Utsaimin di sini? Ala annaha asabiyatun qaumiyah. Yang demikian itu tiada lain karena ta'assub, merasa benar dengan agamanya masing-masing. Apa kata Syekh Al-Utsaimin? Falan nufliha abada, maka selama-lamanya kita nggak akan bahagia, selamanya pula kita nggak akan menang. Kenapa? Karena asobiyah, karena fanatisme. Karena fanatisme.
Syekh Al-Utsaimin mengingatkan kita kepada bagaimana dahulu di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat, niat pertama, tujuan utama berperang itu li'i'la'i kalimatillah, bukan untuk menghancurkan satu komunitas, bukan untuk menghancurkan satu komunitas yang berdiri di atas satu agama, tidak, tapi li'i'la'i kalimatillah. Niat awalnya, al-qasdul awal, maksud tujuan utama yang pertamanya apa? Itu yang harus dipahami dalam berperang itu. Inilah yang pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Dan jangan sampai jatuhnya kita kepada hal caci serta memaki antar golongan, terlebih lagi antar agama. Sebut satu dalil saja dalam Al-Quran ataupun hadis oleh Bapak Ibu semua. Dalil Quran yang manakah ayatnya? Dalil hadis yang manakah hadisnya? Yang menunjukkan baik Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita sebagai orang beriman, boleh kita mencaci maki mereka. Sebangsa manusia sebagaimana kita, beda keyakinan dengan kita, kemudian kita berhak mencaci mereka. Mangga, silahkan. Ada ayatnya, ada hadisnya. Hati-hati, kaum beriman jangan sampai jatuh pada kebencian yang modelnya fanatisme seperti ini. Allah nggak suka. Karena yang Allah butuhkan ikhlas, murni iman kita itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak Reza sebel ke mereka teh gitu ya. Kelakuannya begitu, ya Allah. Kehidupan kita ini ibarat roda berputar, Bapak Ibu semua. Genosida yang hari ini menurut manusia-manusia, menurut orang-orang sedang terjadi di Palestina, dulu pernah terjadi di zamannya Nabi Musa. Sama anak-anak kecil laki-laki yang baru lahir disembelih. Mereka Bani Israel, bukan penduduk Kipti, bukan penduduk Mesir asli. Diintimidasi, direndahkan ibarat rakyat jelata oleh penguasa Fir'aun. Seperti itu Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita beriman kepada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, bagaimana cara meraih pertolongan dan kemenangan itu? Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan salah satu doa untuk meraih kemenangan itu, dan salah satu cara untuk meraih pertolongan Allah itu, tadi Ustaz Ahsan sudah memberikan muqaddimah di awal. Caranya diantara lain adalah dengan mukhul ibadah, dengan tolak punggungnya di dalam ibadah kita. Puncak daripada ibadah kita itu menengadahkan kedua tangan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum untayan-untayan doa, ya, ada usaha tentu yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin untuk menghadirkan pertolongan daripada kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Saya lanjut dulu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, itu materinya sudah ada. Saya bacakan dulu ayat-ayat terkait yang insya Allah jadi motivasi bagi kita untuk menghadirkan pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di situ saya kutipkan ayat ini tafsirnya dari seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Awalnya saya terpisah membaca tafsirnya, tetapi setelah saya baca biografinya beliau ini, Syekh As-Sa'di, beliau ini ternyata gurunya langsung Syekh Al-Utsaimin.
Saya semalam waktu baca tafsirnya ini kok jadi gemetar sendiri, kok bisa nyambung ini. Guru dengan muridnya, pendapatnya sama. Ayat ini tujuannya tiada lain. Jika kaum muslimin, jika kaum mukminin benar imannya, hak imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa sakit tidak akan diderita oleh kulit ataupun tubuh. Itu salah satu tanda iman yang kuat. Tubuh jasmani kita, jasad kita, fisik kita tidak akan merasakan sakit. Baik peluru yang mengenai tubuh, baik bom yang mengenai tubuh, ataupun dahulu anak panah, tombak, pedang, dan yang lain sebagainya, tubuh itu tidak akan merasakan sakit. Terlalu banyak kisah kalau harus saya kisahkan di sini. Mulai dari paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, berapa banyak anak panah yang menancap di tubuhnya, namun tidak merasakan sakit. Itulah iman. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbit aqdamakum. Gak gemetar kakinya ketika mendengar suara bom, ketika mendengar desing peluru, itu tidak merasa takut, tidak ciut imannya. Kalau kita gimana, Ustaz Hasan? Jadi jangan dibandingkan iman kita dengan iman saudara-saudara kita di sana, Bapak Ibu semua. Tapi belajarlah kepada mereka bagaimana mendapatkan iman yang kuatnya seperti mereka itu. Dan jangan justru berbalik, kita malah mencaci maki. Habis caci maki, bully itu. Tadi Ustaz Hasan sudah mencontohkan, gunakan media sosial itu untuk memberi semangat kepada mereka. Sebetulnya mereka yang memberi semangat kepada kita itu, Bapak Ibu semua. Kita doakan semoga semangatnya ditambah kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita melihat dan dipertontonkan kepada mereka foto-foto, video-video mereka di Palestina itu, apakah melemahkan iman kita atau justru menguatkan iman kita? Ya Allah, saudara kami di sana tidak bersenjatakan pistol, tidak bersenjatakan senapan, tidak bersenjatakan helikopter, jet tempur, drone tempur, tank-tank baja dan yang lain sebagainya. Tapi bentengnya yang kuat itu adalah iman. Nabi Musa punya apa, Pak Bu? Para pengikutnya Nabi Musa dipersenjatai apa oleh Nabi Musa? Diharuskan berhadapan dengan Fir'aun yang bala tentaranya dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap, namun berakhir pada kekalahan dan kehancuran. Iman, Bapak Ibu semua, yang membuat ciut nyali mereka musuh-musuh Islam itu adalah iman. Iman itulah yang harus senantiasa, sebagaimana kata Nabi, jaddidu imanakum, senantiasa perbaharui iman kalian biqauli la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim, Bu, Pak, ketika rumahnya sudah dikepung oleh pasukan Namrud kemudian memerintahkan kepada pasukannya, tumpuk kayu bakar mengelilingi rumahnya Ibrahim. Kemudian dinyalakan apinya, maka terbakarlah rumah Ibrahim, di dalamnya Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Tersentuhkah kulitnya Nabi Ibrahim oleh api? Tidak. Selama Nabi Ibrahim dikelilingi oleh api, Nabi Ibrahim tidak lepas zikirnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Musa pun sama, ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun,
dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, Musa bersama dengan Bani Israel. Ketika itu zikirnya sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah betul-betul pasrah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal namanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya dalam surah Al-A'raf ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha may yasha min ibadihi wa aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Indah ini, luar biasa. Mental seorang pemimpin yang memberikan semangat kepada rakyat yang dipimpinnya. Ya, minta tolong sama Allah dan bersabarlah. Kan tenang ya Bapak Ibu semua. Pak Presiden, ini bagaimana kondisi negara kita? Juga mana yang mondek gawe di luar negeri maka ditujuk gitu. Harusnya pemimpin bersama dengan rakyat. Mari kita minta tolong kepada Allah dan mari kita jalani ujian ini bersama-sama. Kan enak Pak. Nabi Musa merasakan apa yang diderita oleh Bani Israel, dan justru sebab minta tolongnya hanya kepada Allah, menyandarkan pertolongan itu hanya kepada Allah, dan meminta berdoanya hanya kepada Allah, itulah yang menyebabkan Allah janji sama hamba-hambanya yang senantiasa sabar dan senantiasa minta tolongnya hanya kepada Allah. Orang-orang Palestina menjerit, ainal muslimun, ainal arabi, mana bangsa Arab, mana orang-orang Islam, katanya. Nggak ada yang datang yang ke sana, Bu. Yang datang orang Italia. Yang datang orang mana lagi Bapak Ibu semua? Ainal muslimun, mana orang-orang Islam, mana doanya, mana bantuannya, mana pertolongannya. Kata Nabi, Pak Abu, man ra'a minkum mungkaron, siapa saja di antara kalian jika kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, kalau punya political power, kalau pegang kekuasaan, pakai kekuasaannya untuk menindak kemungkaran tersebut, kata Nabi. Fa in lam yastati, kalau tidak punya kuasa secara politis ataupun kekuasaan, maka hendaklah rubah kemungkaran itu. Ya. Tadi kalau mampu biyadih, kalau tidak mampu bilisani. Dengan lisan, dengan dakwah. Salah satunya tadi sudah dicontohkan oleh Ustadz Ahsan. Dakwah di media sosial. Jangan posting-posting yang hanya apa tadi istilahnya Ustadz? Eta. Jangan posting-posting apa caper, cari perhatian dan yang lain sebagainya. Posting suatu doa untuk saudara kita di Palestina. Kita yang berdoa biar nanti teman-teman netizen yang mengaminkan. Kan luar biasa. Kalau ibu followersnya banyak, tinggal dikali lipat saja berapa pahala yang ibu bapak dapat nantinya. Dan semakin banyak saudara-saudara mukmin muslim yang berdoa, semakin mungkin Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, ini yang pertama. Lalu yang berikutnya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin.
Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Ini Mesir. Ini Mesir. Dan kita bisa misalkan kondisi Mesir dulu dengan kondisi Palestina hari ini. Tertindas, Bapak Ibu semua. Tertindas. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ayat-ayat seperti inilah yang menguatkan saudara-saudara kita di Syams, saudara-saudara kita di Suriah, di Libanon, di Jordania, serta di Palestina. Ayat-ayat seperti inilah. Benar ya Allah, kami hamba-Mu yang tertindas di muka bumi ini. Tapi karena Engkau telah berjanji, bumi ini hanya Engkau akan wariskan kepada kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa minta pertolongannya kepada Allah. Maka kami tunggu janji-Mu ya Allah. Dan selama janji Allah belum diberikan, kami akan tetap sabar. Ingat, kalau ada di antara Bapak Ibu yang ikut halaqah diniyah, seringkali saya sampaikan salah satu cara adab berdoanya Nabi Zakaria, walam akum bidu'ai rabbi syakiya. Aku enggak pernah kecewa di dalam berdoa memohon kepada Allah. Apakah orang-orang Palestina kecewa kepada Allah? Tidak. Hanya kecewa kepada saudaranya yang mengaku muslim, tapi tidak sampai pertolongannya kepada mereka, tidak sampai doanya kepada mereka, cuek, tidak peduli. La yahtamma bi amril mu'min. Mereka enggak peduli dengan urusan sesama saudaranya yang mukmin, yang muslim. Hati-hati Bapak Ibu semua, kekecewaan mereka nanti diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orangnya. Nauzubillah, jangan sampai kita yang merasa tidak punya rasa kepedulian kepada mereka. Ketiga, kata Nabi, kalau kalian melihat suatu kemungkaran, kalian tidak punya kekuasaan untuk merubahnya, dengan lisan kalian tidak mampu, kata Rasulullah, fabid doa, maka doakanlah mereka. Wazalika ad'aful iman. Dengan mendoakan mereka, doa itu adalah simbol daripada selemah-lemahnya iman kita. Kenapa disebut dengan selemah-lemahnya iman? Pak, Bu, terbayang oleh kita ketika kaki ini digunakan untuk melangkah masuk ke gerbang Baitul Maqdis, peluru berdesing, roket di mana-mana, balik deui, Pak. Kalau bukan karena iman sebagaimana imannya penduduk di sana itu, pulang lagi kita ke kampung halaman, takut mati. Padahal setiap sholat di hadapan Allah bikin janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kata Rasulullah, salah satu pelaku dosa besar itu adalah man tawalla yaumaz zahfi. Salah satu pelaku dosa besar itu adalah mereka yang berlari meninggalkan medan perang karena takut mati. Pelaku dosa besar itu disebutnya oleh Nabi SAW. Kalau kata Gus Dur mah apa disebutnya itu? Amatir imannya. Imannya masih amatir, kata Gus Dur. Itu kata Gus Dur. Imannya masih amatiran. Kalau Gen Z bilang cemen. Cemen katanya. Jadi terbayang janji Allah bagi saudara-saudara kita di sana, ya, tidak ada pahala terbaik bagi hamba-hamba Allah yang kuat imannya kecuali dijanjikan surga. Makanya kata orang Palestina sendiri, sudahlah saudara-saudaraku, kalian tidak perlu ke sini, bantu kami dengan doa. Kalau ada paket kirim saja ke sini. Kalian tidak perlu datang ke sini, biar kami yang menghadapinya.
Karena apa? Itu yang ditakutkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nyampe di sana balik lagi karena takut mati. Sampai sebegitunya Pak Bu. Sampai sebegitunya itu. Lalu yang berikutnya Pak Bu, dalam Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bu, yang namanya diwariskan itu Allah yang memberikan langsung kemenangan itu. Kalau Bapak Ibu kupas tuntas mengkaji kerasulan atau kenabian Nabi Musa alaihi salam, mulai dari Fir'aun bikin kepres, setiap ibu hamil jika melahirkan bayi laki-laki harus disembelih hidup-hidup, sampai kemudian ibunya Musa menerima wahyu, diperintah oleh Allah untuk memasukkan Musa ke dalam peti. Kemudian petinya di dalam ada bayi Musa, dihanyutkan. Hanyutnya ke tepian istananya Fir'aun, masuk ke dalam istananya Fir'aun, didekatkan kepada perempuan-perempuan istana. Tidak satu pun yang bisa menyusui Nabi Musa kecil. Balik lagi dikembalikan kepada ibunya, diberi ASI oleh ibunya, oleh Fir'aun, diupah, digaji 1 hari 1 dinar. Sampai waktu disapih, kembali lagi ke istana Musa kecil ini, sampai tumbuh remaja dewasa. Coba, Allah tuh khairul makirin, yakiduna kaida wa akidu kaida. Musuh-musuh Allah itu bermaksud untuk melakukan tipu-tipu. Tadi saya sebelum kajian ini ngobrol sama Ustadz Ahsan, kata teh kumaha kalakuan cenah Israel, katanya sudah tinggal teken hitam di atas putih, perjanjian ada 21 poin, jegur teh ngabom deui di ditu Bu. Da kitu kalakuan, yakiduna kaida. Mereka bermaksud melakukan suatu tipu daya. Wa akidu kaida, tenang kata Allah, aku tipu mereka. Bahasa gaulna diprank ke Allah oge Pak Bu. Tapi yang terpenting di sini Pak Bu, selama kita menunggu pertolongan dari Allah, menunggu kemenangan dari Allah, ini bagaimana kita menjaga kesabaran ini Bapak Ibu semua. Hanya diam saja di masjid, ikut majelis taklim tanpa ada rasa kepedulian kepada Palestina? Oh enggak begitu juga Bapak Ibu semua. Tadi kalau ada kemungkaran, kalau punya kekuasaan, pakai kekuasaannya. Tidak bisa karena tidak punya kekuasaan, pakai lisan, dakwah di media sosial. Tidak mampu juga, pakai doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti silahkan dibaca materinya. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan juga silahkan. Ini sangat banyak materinya, tapi saya izin untuk menyampaikan ada 3 cerita. Yang satu tadi sudah saya sampaikan terkait penaklukan Syams di zamannya Umar bin Khattab. Yang kedua di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga nanti di zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Musuh Allahnya satu, bangsa Romawi. Cuma bedanya kalau yang di Palestina itu Romawi Timur, Bizantium. Kalau yang di Turki itu Konstantinopel. Tapi judulnya Romawi. Kita saksikan bersama bagaimana Allah menaklukkan Romawi ini bagi kaum yang beriman. Satu, Umar bin Khattab tadi sudah kami jelaskan. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini punya ayah namanya Najmuddin Ayyub. Sampai usianya hampir paruh baya belum menikah. Suatu ketika dipanggil oleh pamannya, mau nggak engkau aku carikan jodoh? Aku kenalkan kepada putri raja, aku perkenalkan kepada putri sultan dan yang lain sebagainya. Kata Najmuddin apa? Aku tidak mencari perempuan yang seperti itu.
Maaf, bukan kata Najmuddin, kata Yusuf. Nama Salahuddin itu nama aslinya Yusuf. Tidak, kata Salahuddin tidak. Ya. Maaf, kata Najmuddin tidak. Ya. Kata ayahnya Salahuddin tidak. Sampai kemudian Najmuddin, ayahnya Salahuddin ini, ketika pada masa kesendirian, ketika masih perjaka, datang ke suatu masjid, kemudian bertanya kepada syekh di masjid tersebut. Ya. Terkait apa? Ya. Banyak hal yang ingin disampaikan. Sampai kemudian datang ada seorang wanita yang ternyata memiliki kedekatan dengan syekh, dengan guru, dengan imam masjid ini. Syekh ini kemudian bertanya kepada perempuan ini, kenapa engkau tolak laki-laki tampan, laki-laki bermartabat, laki-laki yang punya jabatan yang kemarin datang ke rumahmu? Kata perempuan ini, yang nantinya menjadi ibu daripada Salahuddin Al-Ayyubi ini, jawabannya apa? Saya mencari laki-laki yang mampu menggandeng tangan saya untuk jalan bersama menuju surganya Allah, dan darinya aku mendapat keturunan, yang keturunan itu nantinya aku didik sehingga menjadi penakluk Baitul Maqdis. Luar biasa. Jadi ibu-ibu semua ini, tanpa mengabaikan bapak-bapak, ibu-ibu semua ini imadul bilad, tiangnya agama, tiangnya negara bahkan. Wa in saluhat saluhal bilad. Kalau ibu-ibunya soleh, negerinya pun soleh. Yang bapak-bapaknya, kata ulama-ulama, salahul aba lahu ta'sirun fil abna. Ayah yang soleh itu memberikan dampak yang besar secara mental. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Maka jadilah para ibu, para perempuan jadi tulang punggungnya negara dan agama. Dan jadilah ayah menjadi contoh yang soleh bagi anak keturunan. Dua model laki dan perempuan seperti inilah yang kemudian bersatu. Dari keduanya Allah takdirkan lahir seorang penakluk Palestina namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pun demikian Sultan Muhammad Al-Fatih dididik di tengah-tengah keluarganya, dipilihkan guru-guru terbaiknya, dididik usia 8 tahun sudah hafiz Quran. Keimanannya jangan ditanya. Ketika kaum muslimin sudah di hadapan benteng Konstantinopel hingga tiba waktu Jumat, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian bertanya kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang berhak untuk jadi imam khatib Jumat? Tidak ada yang menjawab. Baiklah, kalau begitu disyaratkan saja, yang berhak untuk sholat, untuk imam dan khatib Jumat adalah yang sholat 5 waktunya senantiasa di masjid. Cung bu, hampir semua ngacung. Kebayang bu, junudu Muhammad Al-Fatih, pasukannya Muhammad Al-Fatih semuanya sholat 5 waktunya di masjid. Wah, gak mungkin semuanya jadi imam dan khatib Jumat. Kemudian dikerucutkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, cung nu sholat tahajud natara bolong, dai nu ngacung mung Sultan Muhammad Al-Fatih. Model pemimpin yang seperti inilah yang diridhoi oleh Allah Pak Bu. Sebab karena kesalehannya Allah ridho memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sholat 5 waktunya dijaga, berjamaahnya di masjid, sholat tahajudnya nggak pernah bolong. Bukan karena Sultan Muhammad Al-Fatih punya pasukan yang banyak, bukan punya armada perang yang lengkap, bukan. Tapi begitulah bagaimana Allah kuasakan Mekah kepada Ibrahim, bagaimana Allah kuasakan Madinah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Allah menguasakan Turki,
Daulah Utsmaniyah, khilafah di muka bumi yang terakhir kepada hambanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Palestina, Syam kepada Umar bin Khattab dan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Yuk Bapak Ibu semua, kita dorong iman, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang satu akidah dengan kita, satu keimanannya dengan kita. Mereka saudara-saudara kita muslim mukmin di Palestina. Doa kita, ya Allah, semoga para mujahidin dan para murabitin itu, kalau dalam bahasa saya Bapak Ibu semua, muslim influencer, muslim yang menebarkan nilai-nilai kebaikan serta kedamaian. Mereka bisa saja dari negeri mana saja, suaranya dari mana saja, tapi terdengar sampai memotivasi, mengajak ya global muslim, umat Islam secara global ya yang ada dimanapun untuk turut mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fil aqsa. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fi baitil maqdis. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fi Palestin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, kuatkanlah, muliakanlah, menangkanlah ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah bagi saudara-saudara kami yang berjihad di jalan-Mu ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang senantiasa mengajak kami kepada persatuan dan kesatuan, saudara-saudara kami yang senantiasa mengajak kami untuk berbelas kasih kepada sesama manusia-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga mereka ya Allah, para mujahidin, lindungi mereka ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mangga, mungkin materinya demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, mangga. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Ustaz Reza atas pemaparan materinya. Ada waktu sekitar 15 menit Ibu ya, untuk Ibu dan Bapak menanyakan kepada narasumber. Jadi persilahkan Bapak, mangga Pak. Ya Bapak dulu. Bapak supaya terdengar bisa boleh mendengar atau mungkin dengan ini suaranya Pak ya. Ini pendek soalnya Pak, mic-nya, mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustadi dari Muhammad Bahar. Yang pertanyaan Ustaz, yang pertama, tadi kata Ustaz berkait tujuan itu adalah untuk kalimat Allah. Kemudian kisah Nabi Musa saja. Kalau saya tarik sedikit kesimpulan, Allah menghancurkan Fir'aun hanya dengan Bani. Terus saja. Allah menghancurkan Fir'aun hanya dengan Malik bin Bani. Selesai Fir'aun. Yang kedua, apa solusi utama untuk mendamaikan antara Palestina dengan Israel? Sekarang ungkapkan kemana organisasi konferensi Islam sekarang. Saja. Yang kedua, apakah kemungkaran itu hanya untuk 3 potensi yang saya sampaikan tadi, lewat tangan, lewat lisan, atau lewat doa, lewat hati? Apakah orang-orang muslim sekarang tidak lebih mantap 3 kali?
ketiga. Cukup kayaknya Pak ya. Ini enggak kurang kerekam juga, pertanyaan panjang nih Pak. Nih. Ini kan Tausad Umar bin Khattab itu karena pergantian kepemimpinan. Apakah di sana Palestina dan Israel perlu diganti kepemimpinannya? Seperti setan Yahu harusnya diganti oleh orang muslim. Selesai mungkin Ustaz. Terima kasih. Iya. Baik. Moga-moga saya. Firaun itu tidak sendirian ya Pak ya. Ada Haman, ada Korun. Kalau Korun itu oligarki, karena banyak duit. Kekuatannya di situ, mempengaruhi orang-orang yang ingin berkuasa pakai uang, pakai kekuatan materi. Haman, kepala otoritas pembangunan Mesir, serta salah satu pemimpin yang dipilih oleh Firaun untuk memimpin armada militernya Firaun. Artinya Korun dan Haman itu bersekutu dengan Firaun untuk menindas Bani Israel untuk menguasai Mesir, untuk kemudian Samiri termasuk di situ nggak? Samiri. Ya, Samiri pengaruhnya. Samiri ini bukan orang istana Pak, tapi memang salah satu yang berpengaruh ya. Tetapi yang saya sebut ini tadi, ini lingkaran istana Pak, lingkaran istana Firaun, Korun dengan Haman. Saya memahaminya sebagai sekutunya Firaun. Jadi apa yang sedang terjadi di Israel hari ini, di Palestina hari ini Netanyahu tidak mungkin sendirian. Ya, jadi ada sekutu-sekutunya. Apapun tujuannya, ya kita seringkali melihat pemberitaannya di YouTube atau di media-media sosial yang lainnya. Apakah ini murni tujuan keyakinan mereka, ataukah tujuannya adalah perang kekuasaan atau perang global yang tujuannya adalah ingin menguasai ekonomi dunia? Ya, jadi apapun tujuan jahat mereka, tadi sudah kami sederhanakan dengan satu firman Allah, wa makaru wallahu khairul makirin, yakiduna kaida wa akiduka kaida. Mereka bermaksud untuk melakukan tipu daya ataupun muslihat, menguasai kaum beriman, menguasai kaum muslimin, tetapi mereka lupa orang beriman tuh punya wali, waliyul mukminin, yakni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya apakah kepemimpinan itu perlu diganti, kalau melihat kondisi apa yang terjadi dulu pada masanya Umar bin Khattab, itu pun bisa dilakukan. Ambil contoh Bapak Ibu semua, Reza Pahlavi, nama saya, nama depannya Reza. Ini sejarah mencatat Reza Pahlavi ini dalam tanda kutip kan bonekanya mereka, musuhnya Iran, yang kemarin ketika pemimpin Iran tertinggi membombardir Israel, tiba-tiba Reza Pahlavi ini dengan anaknya, keturunannya tiba-tiba muncul lagi, tetapi dukungannya ada dari sisi mereka, bukan di sisi Iran. Nah, ini menunjukkan Bapak-bapak semuanya, jadi tidak mungkin suatu kekuasaan itu tidak terkait dan tidak punya kepentingan dengan kekuasaan yang
lainnya gitu. Apakah kita melihatnya ini murni sebagai perang antar agama? Apakah ini perang global terkait tentang politik kekuasaan ataupun perdagangan ataupun ekonomi dan yang lain sebagainya? Intinya cuma satu tadi yang saya sampaikan. Apapun bentuk tipu daya yang dilakukan oleh mereka musuh orang beriman, yang tidak suka kepada orang beriman dan ingin berkuasa atas orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman mau mengikuti nafsu mereka, Allah tidak akan izinkan. Allah tidak akan izinkan. Itu pada intinya. Apakah kemudian kaitannya dengan organisasi konferensi umat Islam yang ada hari ini? Ini pengaruhnya sampai sejauh mana? Saya pernah baca satu jurnal, Oki ini tidak ada lain yang diperjuangkan adalah bagaimana minyaknya laku dijual, bukan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Nah, itu yang saya baca jurnalnya itu, Pak. Mereka itu berkumpul tujuannya tiada lain untuk memperkuat barang dagangan mereka. Tujuannya bukan untuk kesejahteraan umat Islam. Mungkin ya, tapi bisa jadi itu hanya covernya saja. Walau alam bisawab. Mungkin pandangan saya salah, tapi ada satu jurnalis yang membuat jurnal isinya begitu. Mereka tidak ada lain kecuali hanya mementingkan organisasinya saja. Sebagaimana mungkin organisasi-organisasi yang lainnya, NATO contohnya dan yang lain sebagainya, ya tujuannya hanya untuk mereka, untuk komunitasnya mereka, untuk golongannya mereka. Sedangkan kepedulian umat Islam itu adalah untuk semua manusia, bukan hanya muslim. Makanya Pak Bu, ketika Umar bin Khattab, jadi gini Pak Bu ceritanya, Umar bin Khattab itu di Madinah memberikan amanah sebagai panglima tertinggi peperangan melawan Romawi Bizantium itu Abu Ubaidah, diwakili oleh Khalid bin Walid. Namun ketika Palestina Syam berhasil ditaklukkan, penguasa Syam, pemimpin tertinggi Syam, seorang patriarki, tokoh agama, tidak mau menyerahkan kepada Abu Ubaidah dan tidak mau menyerahkannya kepada Khalid kecuali Umar yang datang. Dan tahukah Bapak Ibu semua bagaimana Umar datang? Umar datang ke Palestina, ke Syam, hanya berjalan kaki, terkadang mengendarai kuda, hanya berdua. Pemimpin yang sangat disegani Bapak Ibu semua. Datang langsung salaman dengan pemimpin tertinggi Bizantium ketika itu. Kata-kata yang terucap pertama kali dari lisan Umar apa? Kalian yang Kristen, kalian yang Yahudi, jangan meninggalkan tanah Syam. Kalian jangan meninggalkan tanah Palestina. Dan Umar orang pertama yang tidak setuju fungsi gereja dirubah jadi masjid. Umar itu. Inilah yang membangun respek dunia ketika itu kepada Islam. Oh, Islam itu begitu ya. Tidak mencaci, tidak memaki, tidak membuli, tidak membunuh, tidak memerangi terlebih dahulu, serta tidak memecah belah. Maka wajar. Bahkan piagamnya juga disebutnya piagam Umar. Saking adilnya Umar memperlakukan ya umat beragama yang berbeda keyakinan. Itulah ya, suasana Palestina, suasana Syam dahulu. Bapak Ibu, ada referensi dari saya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat potret video utuh tentang kehidupan umat beragama yang berbeda di Syam ataupun di Palestina, itu ada film karya sinias Hollywood judulnya Kingdom of Heaven. Nah, itu silahkan tonton dari awal sampai akhir. Justru film itu diblokir di Amerika, tidak boleh tayang karena jujur. Ustadz udah berapa kali putaran film itu nonton. Nah, itu film jujur tentang ya bahwa Kristen, Yahudi, Islam itu bisa hidup berdampingan di Palestina, Bapak Ibu semua. Itu begitu Pak, mungkin dari saya penjelasannya ya. Sebentar Pak, ini ya kita dua penanya saja. Kalau tidak ada yang dari perwakilan dari akhwat, kita kasih ke Pak Subur Pak ya. Silakan ibu-ibu, ada?
Mangga Pak Subur, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita melihat masalah Palestina ya, dalam hampir 80 tahun. Kalau kita melihat sejarah ke belakang, ketika terjadi perang salib sekitar abad ke-10, waktu itu juga Palestina, ya, negeri Sam itu sudah dikuasai oleh pasukan salib. Pasukan salib itu saat itu adalah koalisi kerajaan-kerajaan Kristen dari Inggris, Prancis, semua. Kenapa waktu itu umat Islam kalah? Karena waktu itu tidak bersatu. Sampai akhirnya muncul Salib al-Ayyubi. Ketika itu juga tidak langsung muncul ketika Salib al-Ayyubi datang ke Mesir. Karena waktu itu Mesir kenapa tidak mendukung Mesir? Karena waktu itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang dalam tanda kurung ada orang Syiah, Fatimiyah. Jadi waktu itu malah mereka tidak peduli, ya, mungkin sampai. Nah, ketika Salahuddin al-Ayyubi berhasil merubah Mesir menjadi kembali lagi ke al-sunnah wal jamaah. Ketika bagaimana mempersatukan umat Islam, makanya waktu itu Salahuddin al-Ayyubi bikin sayembara, bikin semacam sholawat. Dan yang terkenal itu adalah Al-Barjani yang dimenangkan. Nah, ketika itu sudah ada, makanya waktu itu seluruh negeri Islam menjawab sholawat, akhirnya mau bersatu. Ketika Mesir sudah dapat dikuasai, terus juga Damaskus dikuasai, akhirnya kita bisa mengalahkan pasukan salib. Nah, kondisi ini sangat sama. Ketika saat ini Arab Saudi senjatanya banyak tapi tidak pro-nya ke musuh. Mesir juga begitu. Mudah-mudahan kalau sekarang kan Suriah juga dikuasai oleh Mujahidin. Mudah-mudahan itu juga menjadi titik awal dari ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini, jadi kita berdoa itu bukan hanya untuk memenangkan orang saudara kita di Gaza gitu, tapi juga mendoakan pemimpin-pemimpin Islam sekitar itu juga akhirnya berbalik arah gitu. Coba aja ketika saudara kita dibantai di Gaza, di Arab Saudi pesta-pesta namanya Riyadh Season. Nah itu kan, ketika dibantai aja, kita mau ke sana susah juga gitu kan. Nah kita juga berharap begitu gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi kemarin saya mundur lagi belakang, sejarah orang Yahudi itu hanya bisa bertahan 80 tahun. Ketika sesudah wafatnya Nabi Sulaiman, kan waktu itu terbagi dua kerajaan, Yerusalem Timur dan 80 tahun juga waktu dikuasai negeri perang salib 80 tahun. Ya mudah-mudahan kita juga berharap bahwa tahun 2007 ada mereka 80 tahun juga. Ya artinya kita mudah-mudahan selain doa dan perjuangan, kita juga dengan berdoa mudah-mudahan ini muncul gitu. Kan mereka berharapnya dan kita gitu. Mudah-mudahan Indonesia sekarang bisa ngalahkan. Tapi kalau kita lihat kita di negara kita aja, banyak saudara-saudara kita malah menghujat orang-orang Hamas gitu ya, perjuangannya. Mereka dibantu ini seolah-olah bahwa itu alirannya. Padahal kalau kita pun kalau lagi terpuruk dibantu orang kan belum tentu kita menjadi orang. Nah, mudah-mudahan kalau kita lihat sejarah itu berulang, ya kita berdoa semua 80 tahun ini tahun 2027 mudah-mudahan kita panjang umur kan kita bisa melihat bagaimana negeri Palestina. Kan kita kecewa kemarin presiden kita bicara seperti itu, pidatonya kalah sama negeri Kristen dan Kolombia. Mereka nyerang aja bahwa itu terjadi genosida negara kita. Karena mungkin presiden kita tidak paham lambang bendera Israel itu kan dua sungai, bintang Daud dan tanda dua sungai, artinya mereka ingin negaranya itu antara sungai Nil dan sungai Efrat, artinya seluruh Arab itu. Kan presiden kita nggak paham itu. Dan nggak paham, nggak berani. Berani gitu kan, kita kan kecewa gitu ya. Masa orang Kristen, orang Nasrani berani bicara gitu. Ya, 2027 ya Pak Subur ya, itu sebagaimana yang pernah dikatakan oleh almarhum Syekh Muhammad Yasin, Syekh Ahmad Yasin, bahwa itu ayatnya di materi ini ada, kalau Bapak Ibu baca juga ada, bahwa Yahudi ini merusak dua kali dan dihancurkan dua kali pula oleh Allah
Dan jika mengikuti perhitungan-perhitungan tadi, ya banyak ulama sepakat bahwa dalam tanda kutip ya kemerdekaan kebebasan Palestina itu di 2027 gitu ya. Ya mangga silahkan kita sungguh-sungguh di dalam mendoakan gitu kan. Semoga kita bisa melihat, intinya kita bisa melihat kedamaian antar umat beragama di tanah Palestina, di Syam secara lebih luas gitu ya. Kemudian aliansi-aliansi kejahatan yang menggenosida kehidupan manusia ini segera dihapus, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada intinya. Bapak Ibu semua, boleh sebentar Bapak Ibu dilihat di halaman 2 materinya. Di situ ada surah An-Nur ayat yang ke-55. Ini ayat sering saya sampaikan ketika khutbah Jumat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada hamba-hambanya yang beriman di antara mereka, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, bahwa bumi ini kekuasaannya kelak oleh Allah akan dikuasakan kepada orang-orang sebagaimana dahulu Allah kuasakan bumi ini kepada mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada'a lahum, dan Allah pula yang mengokohkan, menguatkan ya agama mereka, allazi irtada'a lahum, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah pula lah yang nantinya akan mengganti ataupun merubah dari suasana serba ketakutan, serba kekhawatiran, amna, Allah ganti semua itu yang menjadi aman, menjadi tenang, menjadi sejahtera, menjadi sentausa. Tapi syaratnya ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ya, andai kata mereka senantiasa taat ibadah kepadaku dan tidak menyekutukanku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Namun jika mereka tetap demikian, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi 3 janji Allah Bapak Ibu semua. Bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Lalu yang kedua, oleh Allah, agama yang Allah ridhoi yakni Islam, Allah pula yang menguatkannya. Serta yang ketiga, Allah rubah suasana cemas, suasana takut, suasana dalam serba kekhawatiran, perpecahan dan yang lain sebagainya, Allah rubah semua itu amna, hidup dalam rasa aman, damai, sentausa dan sejahtera. Tapi syaratnya tadi, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menyekutukan Allah. Makanya tadi di muqaddimah peringatan keras dari Umar bin Khattab, ya, karena terdengar sayup-sayup mereka mengeluk-elukkan Khalid bin Walid, dan hampir saja akidahnya kaum muslimin itu belok, mendewakan dalam tanda kutip Khalid bin Walid. Maka digantilah Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab. Itu Bapak Ibu semua. Ya. Bisa ditambahkan sedikit Ustaz? Ya boleh, enggak Bapak? Dari kisah Zaid Udin almarhum, Umar melihat itu tidak adilan dalam kekuasaan hanya dengan mengambil tulah. Ustaz gimana itu? Oh, terkait Khalid bin Walid Pak? Umar bin Khattab melihat ketidakadilan, Umar hanya memberikan tulah saja. Ya, Umar bin Khattab mendengar informasi, karena Khalid ini kan Persia Pak, bukan Arab asli dia. Dan ada dugaan, wallahu a'lam bishawab, jangan sampai kita jatuhnya nanti mencaci maki sahabat Nabi gitu kan. Kata Nabi, la tasubu ashabi, kalian tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menjelek-jelekan sahabatku. Karena kalau jatuhnya kita mencaci maki, menjelek-jelekan sahabatku, maka sama juga dengan mencaci diriku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah,
banyak berita-berita dugaan-dugaan yang melatar belakangi kenapa Khalid ini kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Ya, salah satunya informasi tadi, kemudian ada informasi lain bahwa Khalid ini Persia dan orang Persia senantiasa merasa nasabnya itu, kehormatannya itu di atas bangsa Arab dan yang lain sebagainya. Karena kan di zamannya Umar, peralihan Umar ke Utsman ini banyak sahabat-sahabat Nabi yang tadinya Persia ini masuk ke dalam Islam. Sahabatnya sendiri tidak masalah, cuma keluarga yang dibawanya ini, ya koleganya, ya jadi ada nepotisme, kemudian KKN kolusi dan nepotisme ini mulai muncul gitu ya. Wallahu alam bisawab. Dan salah satu bukti kenapa Umar itu pada akhirnya meninggal dalam keadaan bersimbah darah, ditusuk, yang konon katanya juga, ya saya dulu tuh pernah baca buku Pak, Wanita Terbaik Sepanjang Masa, Fatimah Az-Zahra, covernya warna merah, saya lupa cetakannya mana. Setelah saya baca habis, di akhir itu ada biodata penulisnya, ternyata orang Syiah. Palingan saya baca ini dari awal tuh terus aja menyudutkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Pantesan aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai pembanding ya kita cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Namun hati-hati ketika baca, jangan sampai jatuhnya kita menjustifikasi itu sebagai suatu kebenaran ya. Wallahu alam bisawab ya, apakah itu benar atau tidaknya ya. Iya. Gubernurnya bukan Habib Bali di Mesir itu. Ketika itu ada pembebasan tanah, kan orang Yahudi itu merasa tidak adil, akhirnya datang ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bikin surat, akhirnya kan gubernur itu mengembalikan tanahnya kepada Yahudi itu, ya. Ya. Mesir itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak. Ya. Ketakutan ketika Umar bin Khattab polis itu lagi. Ya. Ya. Yaitu ya. Karena si tulangnya itu hanya digeret dengan pedang semua. Digeret, salib, berikan di sana. Takut semua ya, Pak. Sama Pak, punten. Tapi ini mah jangan dipakai ini apa yang saya sampaikan. Sama kayak orang-orang tua dulu Pak. Kalau di rumahnya sering kehilangan barang berharga, semisal uang kutuyul, itu tulis aja di secarik kertas Umar Al-Faruq, mau datang di tuyulnya sana Pak. Saking kusieun Kak Umar bin Khattab tuh begitu katanya Pak, tapi jangan diikuti yang begitu. Itu mah tadi kata Bapak digerat tuh ya, di atas tulang, takut itu. Ya, tapi semoga takutnya kepada Allah gitu ya, maksudnya itu. Siapa yang tadi yang di Mesir? Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kata antum yang di Mesir, yang tadi takut sama Gret itu tuh. Pak, sahabat itu takut dengan Gret itu karena cerdas, Pak. Nah, sayangnya tuyul itu mungkin tidak punya kecerdasan seperti itu. Jadi sanajan ditulisan naon kita teu mikir. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Ini diakhiri dengan banyak suasana yang mencair nih Bu ini. Padahal dari tadi atau aduh ngemuyung, dek temuyung kumaha atuh Bu. Duh ya. Ya kita bisa tenang di sini sementara saudara kita di sana tidak seperti kita gitu Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya, hati kita dengan hati mereka nyambung ya. Sehingga kita lebih dalam lagi dalam berdoa. Bu, benar wallahi Bu ya. Nangis atau mewel atau mewek sambil berdoa itu nikmat. Bu, nikmat banget ya. Udahnya tuh seger banget. Ya. Pokoknya gimana padahal kita nggak teriak-teriak, nggak apa-apa, cuman ya Allah gitu Bu, udah nyender gitu ke Allah tuh ya Allah tuh ya ngebayangkeun. Abi Wasan kemarin main ke sana saya tuh sama anak itu. Duka we san duka bayang bae tuh barudak nu eta Bu da ke video kan Bu lagi ngantri makanan. Saya lagi ngantri makanan jatuh itu kan pengeboman sampai sekarang itu masih Bu
Ya coba bagaimana berantakannya badan anak kecil sama bom yang sebegitu gedenya. Itu kan ngenes gitu, Bu, ngenes. Tapi di sini juga kita hati-hati dengan jebakan setan juga saja. Hati-hati juga dengan jebakan setan. Kita mungkin manusiawi lah kita mengumpat pelaku gitu ya. Tetapi di situ kita coba arahkan, daripada mengumpat lebih baik kita fokus pada si korban ini gitu. Kita doakan dia sebagai syahid. Kita yang hidupnya kita doakan hatinya lapang, dijauhkan dari kekufuran seperti itu. Karena kadal kufro saja, ya gitu. Kadal fakro, ayatul kufron gitu ya. Terkadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran, gitu ya, kekafiran, gitu ya. Nah kita doakan mereka orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan. Dan para pejuang kemanusiaan yang sekarang berjuang sudah disandra saja, sudah ditangkap, sudah diapa, itu mudah-mudahan yang saya harapkan itu, Bu, itu banyak yang bukan muslim, para itu tidak. Yang saya doa saya paling pertama ke mereka itu, ya Allah beri hidayah lah udah. Ini orang-orang istimewa menurut mata kami gitu kan ya, ini orang istimewa orang apa, tapi tetap di mata Allah beda lagi, nggak tahu kayak gimana. Cuman doa kita beri hidayah lah mereka orang-orang baik gitu. Dan kita doakan juga mereka segera dipulangkan ke negaranya masing-masing, karena sekarang belum jelas nasib mereka kayak gimana gitu, Bu ya. Ingat jangan lupa, Bu ya, kita sama-sama aktifkan status WhatsApp kita dengan doa-doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah juga tubuh di sana juga sedang ada gerakan aksi untuk Palestina ya, dan kita juga ini Pak, ini juga gerakan aksi ya. Kita dengan cara seperti ini ya. Yang mau gabung ke sana ya sangat-sangat dianjurkan, Bu ya. Silakan ke sana gitu atau apa. Baik, Ustaz, kita akan lebih afdol, Ustaz, kita tutup dengan doa saja, Ustaz. Khassah lil Palestin wal Indonesia, Ustaz. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Razzaq, Ya Aziz, Ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha'. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, rahmatan tughnini wa tughnina ar-rahmati man siwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fil aqsa. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fi baitul maqdis. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina wa murabitina fi buldanil muslimina khassah wa fi buldanillahi ammah
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana, sabbit qulubana, sabbit qulubana ala imanika ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah.